Baik Bapak Ibu, kembali kita malam hari ini berkumpul untuk ibadat keluarga, doa keluarga di rumah Ibu Sofiana Alina, Mama Loren. Dalam doa ini kita diminta untuk berdoa untuk kesehatan keluarga, secara khusus warga atau anggota keluarga Ibu Sofiana Alina, kemudian juga untuk suksesnya anaknya dalam tugas kerjanya di SMP Kristen Setia Bakti Empaung, sehingga dalam setiap langkah, tindakan, dan perbuatannya senantiasa mendapat berkat dari Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing dalam ibadat keluarga ini, supaya keluarga kita senantiasa mendapat bimbingan, rahmat, rezeki yang berlimpah dari Tuhan. Mari kita awali doa keluarga kita ini dengan lagu pembukaan. Kita buka puji syukur nomor 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan. Baik. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, bersandar pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar kita daukan dan teman. Sadarilah Kristus sesama kita mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Muliakanlah Allah Bapa di surga yang mengutus putranya. Bersyukurlah atas semua kasih-Nya bagi umat manusia. Diangkatnya kita semua menjadi anak-anak-Nya. Kita diundang datang ke pesta
Tuhan, kini dan kelak di surganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian dalam Kristus, malam ini kita berkumpul di sini, mohon berkat Tuhan secara khusus atas keluarga ini, keluarga Ibu Sofiana Alina. Tuhan Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepadanya. Sebelum kita melanjutkan ibadat ini sebagai umat beriman yang penuh dengan dosa, kita yakin bahwa belas kasihan Tuhan akan mengampuni segala dosa dan perbuatan kita. Mari kita bersama-sama menyatakan seruan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian dosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni kita dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, suami istri telah Engkau panggil untuk saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Mereka itu Engkau tugaskan untuk meneruskan kehidupan dan mendidik anak mereka demi kebahagiaan mereka sendiri, demi kesejahteraan umat dan gereja. Tolonglah keluarga ini dan keluarga kami masing-masing untuk tetap menghayati perkawinan kami dalam masa yang baik, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari kita dengar bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada perkembangan awal umat beriman di Antioquia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene,
Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bantuan terbacaan puji syukur kita buka halaman 366. Penyanyi bait 1 sampai 3. 366. Firman Allah yang tersurat. Mulai. Firman Allah yang tersurat dalam kisah mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu terkabut luas, dikenal manusia. Namun acap tak berbuah, tak terakal pandenya. Sinari ya Allah hati kami umat-Mu, sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu petadati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan dari bacaan pada malam hari ini dari buku Resapkanlah. Hari ini kita memperingati Santo Barnabas, seorang rasul yang digambarkan sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bacaan dari Kisah Para Rasul menunjukkan teladan Barnabas yang membawa banyak orang kepada Tuhan melalui kesaksian hidupnya yang penuh sukacita dan kebaikan. Ia berperan penting dalam mendampingi Saulus atau Paulus. Jadi Saulus ini sebelum dia bertobat dulu namanya Saulus. Jadi setelah dia bertobat namanya berubah menjadi Paulus yang kita kenal dengan pengarang Injil. Serta mendukung perkembangan jemaat di Antioquia, tempat para murid Kristus pertama kali disebut Kristen. Dalam Injil, Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan surga dengan kemurahan hati tanpa mengandalkan harta duniawi. Pesan ini selaras dengan hidup Santo Barnabas yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk misi gereja. Kita diajak meneladani Barnabas dengan hidup dalam iman, menjadi pembawa damai dan memberi dengan cuma-cuma seperti yang telah kita terima dari Allah. Semoga melalui teladan Santo Barnabas kita semakin setia dalam panggilan sebagai murid Kristus dan menjadi saksi Allah di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa aku percaya, pengakuan iman nomor 2 halaman 2 buku Puji Syukur, hasil konsili Konstantinopel. Halaman 2 nomor 2. Sama-sama, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia
mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantara para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Doa umat. Marilah kita panjatkan doa kehadiran Tuhan, Allah yang Maha Kuasa bagi keluarga Mama Loren dan semua keluarga kita di sini. Ya Allah Bapa, semoga keluarga ini menjadi tanda keselamatan bagi orang lain karena kerajinannya dalam doa bersama dan merenungkan kitab suci. Bantulah suami istri ini untuk tetap menghayati perkawinan mereka dengan kesetiaan dan satu sama lain, serta cinta kasih kepada anak-anak. Semoga keluarga ini dihindarkan dari perasaan iri hati dan cemburu, sehingga dapat mencontoh keluarga suci dari Nazaret. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anak mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam rahmat-Mu dan lindungilah mereka terhadap pengaruh yang buruk. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. diberikan doa spontan bagi yang mau. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah mendampingi keluarga kami masing-masing, khususnya keluarga kami, sehingga dalam hidup kami senantiasa mengikuti perintah-Mu. Kuatkanlah kami ya Bapa untuk menghadapi segala cobaan dan rintangan, dan berilah rezeki rahmat yang berlimpah kepada kami, sehingga kami senantiasa mampu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Atas penyelenggaraan kasih-Mu kami diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah ini untuk melaksanakan ibadat bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Bantulah kami semua, kelompok doa Sungai Yordan khususnya, untuk selalu bisa meneladani keluarga kudus-Mu di Nazaret sebagai suami istri yang setia mendampingi dalam suka maupun duka. Ketika keluarga kudus-Mu di Nazaret mengurusi Yesus dari lahir sampai wafatnya, Bunda Maria dan Santo Yosef saling mendampingi dan mendidik Yesus Kristus dengan penuh cinta kasih. Walaupun di usia yang ke-13 Yesus begitu merepotkan, hilang dari perjalanan selama 3 hari. Engkau Bunda Maria bersama Santo Yosef mencarinya, tetapi dengan setia keluarga di Nazaret saling menguatkan sehingga akhirnya bertemu dengan Yesus di Bait Allah. Bantulah kami untuk selalu setia sebagai suami istri di dalam keluarga maupun di dalam mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami kelak bisa berguna bagi nusa bangsa serta gereja-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang maha baik, kembangkanlah kebaikan hati dan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga terjaminlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Puji syukur buka nomor 377. 377. Kami unjukkan
kami sembahkan. Mulai. Kami unjukkan, kami sembahkan kemerdekaan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Mari kita satukan segala wujud doa kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengarkanlah doa permohonan yang kami panjatkan pada malam hari ini. Semoga keluarga kami masing-masing Kau pelihara dengan penuh cinta, sehingga dapat maju untuk menempuh perjuangan hidup ini dengan hati yang setia akan perintah-Mu. Dan berilah kiranya agar kami masing-masing setelah hidup bersama di dunia ini, kelak boleh tetap bersama pula serta-Mu dalam kebahagiaan yang kekal demi Kristus pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan ini ibadat keluarga kita sudah selesai. Semoga Tuhan, berkat Tuhan, Bapa kita selalu di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup kita buka puji syukur halaman 644. 644. Dinyanyikan semuanya. Santo Yusuf yang menjaga. Mulai. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau penjaga Bunda Kudus juga
Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam untuk kita semua.